Yang megang kunci surga siapa? Nabi Muhammad. Dulu ada kisah. Ini yang mengisahkan orang alim. Jadi ada anak dari salah satu habib. Ini anak hafizul Quran. Umurnya 15 tahun, namanya 30 juz sudah hatam. Ini anak diimpiin dibawa muter sama malaikat Rugayail. Malaikat Rugayail apa? Penjaga alam. Kainat apa namanya? Alam. Penjaga alam semesta dibawa nembus 7 lapis bumi sampai ke Sidratul Muntaha. Ya anak Masya Allah yang ngomong. Diceritain ini ceritanya ya sama Al Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim Bekasi. Saya dibawa sama malaikat katanya ke 7 lapis, tembus 7 lapis bumi sampai ke Sidratul Muntaha. Saya ngelihat surga dan neraka, namun saya nggak bisa ngelihat ke dalamnya. Kenapa ya Habib? Di depan mata saya tuh udah gapura surga yang terbuat dari intan mutiara. Gapuranya, pintu surga, gagangnya terbuat dari emas. Semua penuh dengan berlian, batu-batu intan permata. Kenapa saya nggak bisa masuk? Apa jawab Nagib? Nggak bisa. Nanti yang buka Rasulullah SAW. Jadi siapa yang pegang kunci surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah Mukhtar Hadis ya diceritakan bahwasanya nih Nabi Muhammad saat Isra wal Mi'raj dibawa tuh sama malaikat ke hadapan pintu surga, diketok, Assalamualaikum. Malaikat Ridwan bilang, siapa ini Pak? Ana Muhammad. Dibukain langsung, takut. Ya Rasulullah, tidaklah aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka pintu ini kalau bukan karenamu ya Rasulullah. Kata malaikat itu apa? Ya Muhammad, saya diizinin buat buka pintu ini cuman kamu, yang lain enggak. Allah bilang kalau Muhammad yang minta buka, bukain kapan saja. Namun yang lain jangan, haram, kata Allah. Surga apa itu namanya? Firdaus. Makanya apa Sayyidil Habib Umar ya mengarang kitab Adya Ulami itu akhir doanya apa? Ya Rabbi wa jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Allah, kumpulkanlah aku bersama kekasih aku dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad naik buruk sama malaikat Jibril, tembus nih pintu langit pertama, diketok sama Nabi Muhammad, Assalamualaikum. Malaikat yang ngejaga apa namanya pintu pertama langit bilang, siapa itu? Iya kan? Akhirnya malaikat Jibril jawab, saya Jibril. Sama siapa kamu? Sama Rasulullah. Dibukain dengan muka yang malu. Ini malaikat dengan muka yang malu membukain pintu langit pertama. Ya Rasulullah, minta maaf. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya nggak bisa lanjutin. Kalau saya lanjut, saya bakal kebakar. Saya nggak kuat. Saya cuma bisa nyampe sini. Selebihnya terus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dicopot nih teropahnya Nabi. Ya Rasul, jangan. Allah berpesan pakai katanya. Namun Nabi Allah Musa suruh copot sama Allah. Mulia. Saking Nabi Muhammad ini mendapat julukan apa? Habibullah. Tuh dimuliain sama Allah. Ente bersyukur ente hidup jadi umatnya Nabi Muhammad.
Tuh saat membuka pintu surga malu malaikat Ridwan. Ya Rasulullah, aku nggak diizinin kecuali kamu yang minta. Silahkan masuk ya Rasulullah. Selangkah pun Nabi gak masuk pintu surga. Selangkah pun Nabi kagak masuk pintu surga, cuma ngelihat doang dari luar surga. Shallu ala Muhammad. Kenapa? Nabi bilang saya nggak bakal masuk tanpa umat-umatku nanti. Segitu pedulinya Rasulullah sama kita. Segitu setianya Rasulullah sama kita, nggak mau menikmati keindahan surga tanpa kita semua. Namun sekarang kita lemparin kotoran sama Rasulullah. Kita hina agama Nabi Muhammad. Kita permainkan sunnahnya Rasulullah. Kita lupakan semua dakwah-dakwahnya Nabi Muhammad demi syahwat kita. Nabi Muhammad dari dulu orang yang paling setia sama kita. Kalau kita pengen tanya siapa orang yang paling setia, Nabi Muhammad orang yang paling setia kepada umatnya. Nggak mau masuk surga. Coba ente kalau mimpi nih, ya dibukain pintu sama malaikat Jibril, masuk, pasti dia masuk. Ceroboh. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad nggak makin mimpi lagi, ya kodok langsung. Namun Nabi Muhammad enggak ngelengkahin kakinya, bahkan merem. Saya nggak mau ngelihat surga kecuali saya udah masuk mau umat-umat saya. Akhirnya buru-buru lagi tuh. Malaikat bawa tuntun Nabi Muhammad ke hadapan pintu neraka. Dilihat keadaan neraka, nangis Rasulullah. Ya Jibril, itu buat siapa yang diciptain katanya. Dengan berlinang air mata Nabi Muhammad nangis. Ini tempat yang paling pedih. Saya baru ngelihat aja nih, badan saya semua udah kaku, udah sakit. Ini buat siapa ya Jibril? Ya Rasulullah, ini neraka jahanam. Ya Allah bikin buat umat-umatku yang yang mati bawa dosa. Kejar Rasulullah. Nangis merah, muka Nabi merah. Ngelihat apa itu? Neraka. Saking setia karena Nabi kepengen masuk surga sama kita. Akhirnya tahu-tahu malaikat Jibril ninggalin Nabi. Mana nih Jibril? Akhirnya nggak lama kemudian datang lagi bawa air nih segelas gini nih. Dibawa sama Jibril, dituangin, itu dicembur, dilemparin ke dalam api neraka jahanam. Padam itu api. Terkejut Rasulullah. Wahai Jibril, ini air apa ya? Ini air apaan? Api neraka jahanam. Api neraka jahanam segede debu, bahkan lebih kecil dari debu. Kalau ditaruh di atas gunung, meledak di gunung, saking panas. Lebih kecil dari debu apa ya? Debu aja kecil. Tadi yang ente bawa air apaan? Ente tuangin ke dalam neraka, seketika itu pun padam. Air apa Jibril? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ya Habibullah, itu adalah air, air mata umat-umat kamu yang setiap malam dia menangis karena rindu kepada kamu, yang setiap malam dia menangisi dosanya kepada Allah, yang menjadi sebab musabab jauhnya dia kepadamu, yang menjadi sebab musabab jauhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah air mata kerinduan daripada umat-umatmu. Makanya kalau ada orang lagi baca Mahlul Qiyam, ya Nabi salam, nangis, tanya, lo apa yang lo rasain? Sampai lu bisa netesin air mata. Orang ketika ramah Rasulullah nyampe dalam kupingnya, dia nangis berhati, kotak batinnya itu udah nyambung sama Nabi Muhammad. Namun orang sesedih-sedihnya qasidah dibacain, dia nggak bisa nangis, nggak bisa menghayati Rasulullah dalam dirinya, nggak nangis, berarti belum punya kontak batin sama Nabi Muhammad.
Makanya perbaiki hubungan kita sama Nabi. Taklim dengan menjalankan apa yang sudah diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kita sama Nabi Muhammad. Sampaikan salam kita sama Rasulullah. Baca bareng-bareng, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'bi wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji amitna fi طريقاتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam mengibarkan panjinya Rasulullah, dan Allah berikan kita kesabaran menghadapi ujian-ujian yang saat ini sedang melanda di diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita izin, Allah berikan kita kesempatan untuk berjumpa, bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.